Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amir Arjuna Putra dari Prodi Manajemen asal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Nah, di materi kali ini saya akan membahas tentang seleksi pegawai atau karyawan, yaitu proses penting yang dilakukan perusahaan untuk memilih calon tenaga kerja yang paling cocok. Apa itu seleksi pegawai? Nah, secara sederhana teman-teman, seleksi pegawai adalah proses untuk menyaring dan memilih calon karyawan yang paling tepat dari sekian banyak pelamar. Tujuannya simpel, perusahaan ingin memastikan orang yang diterima itu benar-benar sesuai kebutuhan, mampu bekerja dengan baik, dan bisa berkontribusi ke perusahaan. Nah, seleksi itu dilakukan supaya perusahaan tidak salah pilih orang, karena karyawan itu aset yang menentukan lancarnya sebuah pekerjaan. Adapun tujuan seleksi pegawai yaitu berikut beberapa tujuan penting dari seleksi pegawai teman-teman. Yang pertama itu mendapatkan karyawan yang berkualitas baik dari skill maupun sikap. Yang kedua, mengurangi resiko salah rekrut, karena salah memilih karyawan bisa bikin rugi waktu, biaya, dan hasil kerja. Yang ketiga itu mencocokkan kemampuan pelamar dengan kebutuhan jabatan. Dan yang keempat, membangun tim kerja yang kompeten dan profesional. Nah, tahapan-tahapan seleksi pegawai. Biasanya seleksi karyawan atau pegawai dilakukan lewat beberapa tahap seperti berikut. Yang pertama itu pemeriksaan berkas. Perusahaan melihat CV, pengalaman, pendidikan, dan kecocokan pelamar dengan posisi yang ditawarkan. Tes yang kedua itu tes tertulis atau tes online. Bisa berupa tes kemampuan dasar, tes logika, tes kepribadian, tes bahasa, atau tes sesuai bidang pekerjaan. Tes yang ketiga itu tes wawancara atau interview. Tapi ini untuk melihat bagaimana cara pelamar berkomunikasi, menjawab pertanyaan, dan menjelaskan pengalaman kerjanya. Nah, ada dua jenis wawancara. Yang pertama itu wawancara HRD, yaitu melihat kepribadian, motivasi, dan sikap. Yang kedua itu wawancara user atau atasan, itu fokus kepada kemampuan teknis. Nah, tes yang keempat itu tes kesehatan, untuk memastikan pelamar sehat dan siap bekerja. Tes yang kelima itu yang kelima itu penawaran kerja. Kalau lolos semua tahap, perusahaan akan memberikan surat penawaran kerja berisi gaji, jam kerja, dan aturan perusahaan. Nah, hal yang dilihat perusahaan saat seleksi yaitu perusahaan biasanya memperhatikan beberapa hal dari pelamar, seperti yang pertama kemampuan teknis atau skill kerja, yang kedua sikap kerja seperti disiplin, jujur, dan kerjasama, yang ketiga pengalaman kerja, yang keempat kepribadian yang cocok dengan budaya perusahaan, yang kelima motivasi dan semangat bekerja. Jadi bukan cuma pintar saja, tapi juga harus punya attitude yang baik. Nah, adapun di sini contoh kasus sederhananya. Misalnya, sebuah toko pakaian sedang mencari kasir. Dari 30 pelamar, mereka harus menyeleksi satu persatu. Pertama, dilihat dari CV-nya, lalu dipilih 10 orang untuk tes kemampuan berhitung. Setelah itu, hanya 5 orang yang lanjut wawancara untuk melihat keramahannya dan cara komunikasinya. Akhirnya dipilih 1 orang yang paling ramah, teliti, dan cocok untuk melayani pelanggan. Dengan proses seleksi seperti ini, perusahaan bisa mengurangi kesalahan dalam memilih karyawan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Sebagai kesimpulan, yaitu seleksi pegawai itu penting karena membantu perusahaan menemukan orang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dengan seleksi yang baik, perusahaan bisa memiliki karyawan yang kompeten, disiplin, dan bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Intinya, seleksi itu seperti proses penyaringan untuk memilih yang paling cocok dan terpercaya. Itulah penjelasan tentang seleksi pegawai atau karyawan. Semoga materi ini membantu teman-teman memahami bagaimana perusahaan menilai dan memilih calon pekerja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.